Mari kita hancurkan semua batu-batu yang menjadi halangan, rintangan ketika kita belajar bahasa Inggris. Oke, selamat siang. Ini hari kita dengan ibu dosen. Nah, ibu dosen satu di kota Soe dan orang bilang langsung kenal selesai gitu. Jadi, kemana kalau ibu langsung terkenal? Oke, terima kasih Om Randi. Ya, selamat. Om sudah apa? Om Randi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sonia Benu. Sonia Benu. Ya, saya adalah seorang dosen program studi bahasa Inggris di STKIP Soe. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang belum tahu STKIP Soe ini ada di mana, STKIP Soe ini ada di Soe. Lokasinya tepat di depan kantor Bupati Timur Tengah Selatan. Ya, kantor Bupati Timur Tengah Selatan. Saya bekerja sebagai dosen bahasa Inggris di sini dan juga dipercayakan sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Oh, ketua pro ya? Iya. Jadi sejak tahun 2013 sampai sekarang saya mengabdi di sini sebagai seorang dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris. Untuk keluarga, oh ya kan perkenalan. Jadi untuk keluarga saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Untuk data lengkap, jadi jam macam-macam. Lanjut. Suami juga dosen di sini di program studi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya, saya tinggal di Soe dan bekerja di Soe. Bekerja di Soe. Ya. Lahir besar semua di Soe. Saya lahir di Papua tepatnya. Saya lahir di Papua tepatnya, tapi kemudian kembali lagi ke Soe dan mengabdi di sini. Sekolah dan sampai mengabdi di sini. Kalau begitu sampai salah juga orang tua perkenalan ulang pakai bahasa Inggris karena dosen bahasa Inggris. Okay, so let me introduce myself. My name is Sonia Benu. I am a lecturer in English Education Program of STKIP Soe. I am married. I have 2 kids. They are girls. And then I have been working here since 2013 until now. Wow, kalau bisa mengerti. Wow. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan kamu cita-cita. Bahasa Inggris ini kan orang semua, bukan orang semua. Ada sebagian orang termasuk beta agak sudah bisa mengerti bahasa Inggris. Jadi cita-cita dari kecil memang mau jadi guru bahasa Inggris. Apa kok bisa sampai terjun ke dunia pendidikan mengajar bahasa Inggris? Sebenarnya cita-cita waktu kecil itu mau jadi pendeta. Kemudian luar biasa, lulus SMA ikut-ikutan dengan teman-teman itu tes IPDN dulu, tapi tinggi tidak cukup. Kemudian akhirnya tidak kuliah juga waktu itu selepas lulus SMA itu tidak kuliah karena itu. Kemudian ada satu keinginan lagi, mau kalau tidak jadi pendeta jadi guru agama saja. Jadi ambil jurusan IPTH, tapi itu juga tidak jadi. Jadi semua. Iya. Akhirnya di tahun berikutnya saya kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris di Soe sini. Di Soe. Jadi waktu itu UKSW Salatiga baru mau merintis berdirinya STKIP Soe. Jadi kami adalah, saya dan teman-teman angkatan saya itu adalah angkatan kedua, di mana kami kuliah di Soe 3 tahun, kemudian 1 tahun di Salatiga. Berarti UKSW bukan kelas jauh di Soe? Ya, bukan kelas jauh sih sebenarnya. Waktu itu apa ya namanya UKSW Salatiga sih. Tapi untuk merintis berdirinya STKIP Soe waktu itu. Oh, dia dari STKIP Soe itu. Jadi dia cikal bakal STKIP Soe itu dengan adanya UKSW Salatiga di sini. Oke, siap. Lanjut. Ya, kemudian waktu itu karena hanya ada 4 jurusan, UKSW hanya ada 4 jurusan yang dibuka di Soe, dan 3 jurusannya itu adalah jurusan MIPA. Maka mau tidak mau saya mengambil jurusan bahasa Inggris karena tidak punya kemampuan di bidang MIPA. Matematika itu? Iya. Jadi matematika saya lebih memilih bahasa Inggris. Matematika sampai saat ini yang saya bisa itu hanya bisa menghitung uang, selain itu tidak. Itu memang keahlian. Sampai ke sekolah jadi orang terhitung. Terus kapan aku sampai mau jadi dosen?
Dia menjadi kemana? Oke, jadi dosen lagi itu sama sekali tidak terbersit di pikiran untuk jadi dosen. Jadi selepas lulus tahun 2011, Wisuda dari UKSW. Wisuda dari UKSW 2011, itu Agustus saya pulang ke SOE. Cuma 1 minggu kalau tidak salah, terus saya dapat panggilan tawaran bekerja di Jember, Jawa Timur. Jawa kembali lah. Jadi September 2011 itu saya kembali ke Jawa Timur, mengajar di sekolah Kristen. Sekolah Kristen Benih Harapan itu sekolah bilingual, jadi 2 bahasa. Saya mengajar selama 2 tahun di sana. 2 tahun sampai 2013, terus minta resign pulang. Minta resign pulang. Terbaik. Karena bla bla bla. Karena pikirnya nanti sampai di SOE itu mudah-mudahan bisa cepat dapat kerja, punya pekerjaan lain ataupun membuka lapangan kerja sendiri. Kemudian ternyata begitu di SOE baru 1 minggu saya ditelepon dari pengelola YPKS, Yayasan Perguruan Tinggi SOE. Oh, YPKS. Jadi ditawarkan mau lanjut S2 atau tidak. Ya dengan senang hati tuh mau beasiswa. Oh, mantap. Jadi langsung cuma sebulan di SOE itu sudah kembali Jawa lagi ke Semarang ya? Kembali Semarang lah, dari Semarang SOE kembali Semarang. Iya, dari Salatiga kembali SOE kembali Jember, Jawa Timur. Jember Jawa Timur kembali SOE kembali ke Semarang. Berarti berjalan ini SOE Jawa. Jadi 2013 jadi langsung masukkan lamaran ke STKIP karena waktu itu STKIP baru dibuka di 2013. Jadi masukkan lamaran, kemudian langsung diterima dan mendapat surat tugas belajar. Ya, berarti surat tugas belajar 2013 sampai 2015. Oke, berarti kan ini apa? Pulang dari sana, lamar kerja dosen, ditawar jadi kuliah S2, langsung dapat tugas belajar, kembali lagi Jawa, kembali datang dosen deh. Jadi itu sudah berjalan. Jadi untuk jadi dosen tuh sama sekali tidak terpikirkan karena waktu pulang dari Jember, waktu resign dan pulang setelah sudah dipanggil oleh YPTS, ternyata saya dapat tawaran dari SMA Kristen 2. Jadi pagi-pagi tuh ada pejabat sekolah, pejabat sekolah dari SMK Kristen ke rumah minta saya jadi guru di sana, tapi ternyata saya sudah lebih duluan memilih di sini karena S2-nya. Sekarang sampai dapat pilih duluan dia, dari datang kedua ya bahaya. Begitu. Nah, terus ini apa? Di STKIP, ibu mengajar, memang di beta mau tanya tapi sebentar. FKIP tuh bahasa Inggris kan? Dia program studi bahasa Inggris. Itu ibu mengajar langsung dari 2013. 2013, iya. Jadi status dosennya, dosen tetap yayasan itu dari 2013. Tapi 2013 sampai 2015 tidak aktif mengajar karena tugas belajar. Jadi baru mulai mengajar aktif itu 2015. Agustus 2015. Jadi begitu selesai saya ujian tesis. Itu saya sudah langsung pulang dan langsung mengajar sambil menunggu jadwal wisuda. Jadi sampai sekarang ya. Ini beta pakai kata bahasa kan. Untuk bahasa Inggris, untuk sambung beta bahasa Inggris mati. Ini apa? Ini bukan kira-kira. Ini motivasi buat anak-anak muda khususnya bertahan sekolah supaya don't jangan ragu untuk pilih bahasa Inggris itu keren. Yang pertama tuh jangan pernah takut untuk belajar. Kemudian yang kedua tuh harus punya motivasi diri untuk ada dalam setiap tahapan-tahapan hidup. Jadi itu menjadi pengalaman yang membantu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang saya juga tidak punya kemampuan bahasa Inggris sama sekali di dasar, tapi karena punya kemauan dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya ya jadi seperti sekarang. Jadi ketua jurusan ya? Ketua program studi ya. Untuk begini, untuk sambung beta bahasa Inggris berarti stop. Sudah bisa tahu sambung bila apa. Di tahun 1 I love you. Kalau menurut ibu tanggapan
bahasa Inggris ini terus ketemu kata bahasa Inggris ini bahasa orang bilang bahasa dunia. Karena bahasa Inggris kita bisa bicara dengan semua orang di seluruh penjuru dunia. Nah, kalau ibu lihat di ini terkembang karena kebanyakan kan bahasa Inggris ini tanda kutip ya, sedikit orang mau untuk belajar bahasa Inggris. Bisa tahu kan tiap orang kan punya motivasi sendiri untuk bisa belajar toh. Belajar kan ada macam-macam dan saya harus tahu semua hal, tapi kalau fokus di apa jadi di situ. Nah, untuk bahasa Inggris menurut ibu karena kalau angkatan kita memang susah karena kita belajarnya otodidak, ya toh. Tapi kalau sekarang ada begitu banyak platform yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Sekarang bayi berusia 1 tahun saja dia sudah tahu YouTube dan lagu-lagu atau video yang dia tonton itu yang berbahasa Inggris. Jadi untuk daily conversation tuh mereka sudah paham betul kalau hal-hal yang ada di sekitar mereka tuh mereka sudah tahu. Nah, kalau yang saya lihat untuk anak-anak yang hasil produk di tahun 2000-an ke atas, 2010 ke atas pun sekarang sudah lincah-lincah bahasa Inggrisnya. Karena walaupun dia tidak punya pendidikan formal untuk bahasa Inggris, tapi kemampuannya secara otodidak belajar teknologi dari penggunaan teknologi itu sudah sangat baik. Iya, karena kebanyakan kan sekarang game online. Nah, game online ini kan ada setelan bahasa Indonesia, Inggris segala macam. Kalau terlambat setelan itu ya bahasa Inggris, otomatis pasti bisa di situ. Iya, betul. Terus ibu cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan bukan maksudnya lebih ke harapan untuk bisa ini yang berkembang bahasa Inggris. Ibu kan sebagai orang muda kota Soe yang mengajar bahasa Inggris, jadi ibu harap kira-kira untuk kota Soe ini ke depan di bahasa Inggris mau kemana dari segi pendidikan, karena ibu kan orang pendidikan. Jadi kira-kira apa yang pemerintah atau stakeholder atau yayasan atau apalah itu yang bisa kerjasama misalnya dengan pendidikan untuk kembangkan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau untuk perkembangan bahasa Inggris itu sendiri itu sebenarnya punya pasar yang sangat baik karena anak-anak sudah punya dasar bahasa Inggris yang baik dengan cara belajar otodidak melalui penggunaan teknologi. Tetapi memang kalau di SOE yang kita lihat itu kita masih kekurangan wadah untuk pengembangan anak-anak dalam berbahasa Inggris. Nah, saya kurang tahu kalau dari dinas pendidikan mungkin punya program apa untuk peningkatan bahasa Inggris, tapi sejauh ini yang saya lihat memang nothing special begitu, tidak ada yang luar biasa yang dikembangkan oleh dinas tertentu. Tetapi saya melihat ada banyak kelompok-kelompok kecil, terutama teman-teman dosen saya itu mencoba untuk membuat pengabdian masyarakat dengan dalam hal peningkatan pembelajaran bahasa Inggris secara online. Jadi anak-anak yang rata-rata anak-anak usia sekolah di kota Soe itu sudah punya online course begitu. Jadi mereka sudah punya kursus-kursus online dengan orang-orang yang punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, itu menjadi sesuatu yang baik juga buat kami, terutama di STKIP, karena saya melihat perkembangan mahasiswa di 2 tahun terakhir ini, mahasiswa baru yang mendaftar 2 tahun terakhir ini, kemampuan berbahasa Inggris mereka untuk satu kelas mahasiswa baru itu 75%-nya bisa. Karena yaitu penggunaan teknologi. Karena mungkin itu karena dia mau belajar bahasa Inggris dan karena dia mau jadi guru bahasa Inggris. Betul. Tapi ya itu ada juga yang punya kemampuan penggunaan teknologinya baik, tapi bahasanya kurang. Ya itu intinya kita mau belajar, Jamal untuk mencoba pekerjaan ini. Betul. Dan Jamal masuk STKIP SOE. Betul, langsung promosi bahasa apa? Sedikit ya. Ini tanya terakhir, bukan terakhir tuh, detik terakhir dalam konten.
di SD Kim ada adakan lomba-lomba bahasa Inggris antar sekolah, antar mahasiswa atau ya untuk peningkatan lah skill orang punya kemampuan. Jadi kan biasa orang mau belajar, orang mau kesu dia punya kemampuan tuh diiming-iming oleh hadiah. Ini kan artinya kalau orang yang betul-betul dia sudah perlu iming-iming hadiah, tapi orang mau memang dia cari hadiah pasti dia akan belajar supaya bisa. Ibu lihat itu karena makanya di SD Kim ada lomba seperti itu kesannya dengan mengiming-iming atau sebagai untuk meningkatkan ini mahasiswa punya skills. Sejauh ini sejak tahun 2015 sampai sekarang kami setiap tahun itu punya program lomba pidato, ada juga lomba debat dan cermat bukan storytelling. Jadi itu diperuntukkan untuk anak SMA dan juga anak SMP. Memang sejauh ini kami belum punya program dan kami memang belum merencanakan untuk membuat kegiatan yang sasarannya anak SD karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tetapi kami punya pengabdian masyarakat di mana kami biasanya setiap tahun itu ada dosen yang datang ke sanggar. Nah, sanggar itu anggota sanggar itu biasanya anak-anak TK dan anak SD. Jadi anak SD itu secara tidak langsung sudah belajar dengan kami. Kemudian ada juga yang pengabdian masyarakat dengan melibatkan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ini kan usianya dari usia 0 tahun sampai SMP dan SMA awal. Jadi semua usia pendidikan itu, usia sekolah itu sudah dijangkau. Tidak semua tapi lumayan terjangkau. Siap. Ibu kasih beta terakhir. Terakhir. Satu kata yang bisa motivasi orang banyak supaya jangan malu karena mau supaya malu. Kata ya, bukan kalimat. Kata kalimat juga. Oke, kata dalam kalimat. Salah, beta potong pakai bahasa Inggris. Oke. Kata dalam kalimat untuk semua teman-teman di luar sana yang mau belajar bahasa Inggris, mari kita belajar bersama. Let's break the stones. Mari kita hancurkan semua batu-batu yang menjadi halangan, rintangan ketika kita belajar bahasa Inggris. Kalau dia mau batu karang yang teguh, kalau kena air tiap hari pasti runtuh. Yes, betul. Itu saya untuk hari, saya potong tapi pedis. Mampu membawa bahasa Inggris. Dia tahu. Itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Randita Puli.